Oke, jadi kita di sini bahas buat audiogram cara bacanya. Yang pertama ada simbol-simbol dari audiometri. Ini nanti boleh dihafalin aja. Bedanya yang sama ini tuh ada air conduction sama bone conduction. Nah, kalau AC atau air conduction itu dia menilai konduksi udaranya. Nah, dia ciri khasnya itu kalau kita lihat nanti di audiogram, dia garisnya lurus kayak gini tuh, nggak putus-putus. Tapi kalau yang bone conduction atau konduksi tulang, nanti cirinya itu garisnya putus-putus. Nah, kalau buat yang simbol-simbol ini dihafalin aja. Intinya dibagi ada yang air conduction dan bone conduction, dan masing-masing dari air conduction bone conduction itu ada yang untuk telinga kanan dan kiri, dan ada yang untuk telinga yang dikasih mask, berarti kayak di apa ya, yang dikasih apa tuh bukan nyamar apa, yang kalau pasiennya itu ditutup telinganya, salah satu ditutup pakai kayak jam gitu. Nah, ini dihafalin aja. Terus ini kalau buat cara bacanya, jadi ini kita lihat yang normal dulu. Kita tentuin dulu nih, ini telinga kanan atau kiri. Nah, cara tahu itu telinga kanan atau kiri, kalau misalkan telinganya kalau misalkan di audiometrinya warna merah, di audiogramnya warna merah, berarti itu telinga kanan. Tapi kalau di audiometrinya garisnya warna biru, berarti itu telinga kiri. Nah, ini normal. Dan sebenarnya ini tuh bukan cuma satu garis doang, tapi dia ada dua garis. Ada komponen air conduction sama komponen bone conductionnya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya ini tuh dua garis yang saling nyatu, dan kalau misalkan kita pecah itu garisnya tuh ada dua sebenarnya. Ada yang dia air conduction dari telinga kanan kayak gini, sama ada bone conduction dari telinga kanan juga. Jadi ada dua komponen, ada komponen bone conduction sama komponen air conduction. Nah, udah nih, kita udah nemu komponen air conduction sama bone conductionnya. Ternyata mereka sama-sama ada di frekuensi yang sama ya gitu, di intensitas yang sama. Di frekuensi 250 Hz mereka 0, di frekuensi 500 Hz juga sama 0. Ini berarti kan sama ya. Nah, terus kenapa mereka bisa nyatu gini? Karena nggak ada airborne gapnya, nggak ada jarak antara komponen air conduction dan bone conduction. Nah, itu yang pada telinga normal kayak gitu. Terus kalau misalkan sama kenapa dibilang normal lagi, karena si komponen dari air conduction dan bone conduction itu masing-masing dia kurang dari 25 desibel nih. Jadi kalau misalkan ini tarik garis lah ya, kayak di sini kan 25 desibel nih. Nah, kalau misalkan dia titiknya itu ada di sini, nah itu berarti komponen air conduction itu nggak normal, karena udah lebih dari 25 desibel nih. Di sini kan 40 desibel gitu. Nah, terus kita lanjut ke konduktif. Nah, jadi kalau di konduktif yang abnormal itu adalah komponen air conductionnya, itu lebih dari 25 desibel. Jadi pokoknya kita tahu komponen air conduction atau bone conductionnya itu abnormal adalah dengan melihat intensitasnya. Kalau dia lebih dari 25 desibel berarti itu udah tidak normal. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, bone conductionnya normal nih karena masih kurang dari 25 desibel. Nah, coba nih kita lihat di audiometrinya. Ini di sini ada komponen yang bone conductionnya nih ya, ada komponen bone conduction. Kita lihat di sini bone conductionnya. Nah, kalau kita lihat juga bone conduction itu masih kurang dari garis yang 25 desibel ya. Nih, dia cuma ada di rentang kurang dari 25 desibel nih di sini di sekitar 0,05 ya. Ini masih kurang dari 25 desibel, berarti masih normal. Terus kita lihat komponen air conductionnya nih. Oh ya, sama ini telinga kiri ya karena warnanya biru. Nah, kita lihat komponen air conductionnya. Kalau kita lihat lagi, ciri khas dari air conduction adalah dia garisnya
nggak putus-putus. Kalau bone conduction garisnya putus-putus. Nah, untuk si komponen air conduction ini kita lihat nih, dia angkanya ada di 50, ada di 50, ada di 45, 45, terus ada di 60, di 45, di 50, di 60. Nah, itu kan air conduction-nya itu lebih dari 25 desibel ya kan, di sini 25 desibel. Nah, karena dia udah lebih dari 25 desibel, berarti kita bisa bilang komponen air conduction-nya itu abnormal. Nah, selain itu juga, selain kita lihat dari air conduction, kita juga bisa lihat dari airborne gap-nya atau jarak antara si air conduction dan bone conduction-nya. Itu harus lebih dari 10 desibel pada satu oktav atau dua frekuensi berurutan. Jadi maksudnya gini, kan kita bisa ukur nih dari komponen air conduction di sini, dari komponen bone conduction di sini, kita bisa tarik garis kan sampai ke sini. Nah, ini ada gapnya kan, ada gap. Nah, gapnya ini yang disebut sebagai airborne gap gitu. Nah, ini ya, airborne gap. Nah, si gap ini bisa kita hitung. Jadi misalkan pada frekuensi 125 Hz itu kan di air conduction-nya itu dia 5. Di bone conduction-nya itu 5. Di air conduction-nya itu 50. Nah, 50 dikurangi 5 itu kan berarti 45 ya. 45 desibel. Nah, terus coba kita lihat lagi nih, itu kan di komponen yang 125 Hz. Nah, coba kita lihat ke frekuensi 250 Hz. Di 250 Hz itu bone conduction-nya 50, air conduction-nya 0. Berarti kan 50 ya, bone conduction-nya dikurangi 0 itu 50 desibel juga gitu. Jadi kita cari selisih antara si komponen air conduction sama komponen bone conduction. Nah, ini kan udah 2 frekuensi berturut-turut ya, udah lebih dari gapnya lebih dari 10 desibel nih. Ya, ini yang pertama 45 desibel nih bedanya. Terus yang di frekuensi 250 Hz itu bedanya 50 desibel gitu. Nah, jadi udah sih, intinya ingetin aja yang abnormalnya si air conduction sama airborne gapnya itu lebih dari 10 desibel pada 2 frekuensi berturut-turut gitu. Nah, terus tadi sama kalau misalkan kita mau ngitung derajat intensitas gangguan pendengarannya itu, kita ambil intensitas di 4 frekuensi, di frekuensi 500 Hz, terus di frekuensi 1000 Hz, di frekuensi 2000 Hz, sama di frekuensi 4000 Hz ya. Itu tadi bagi 4. Jadi tinggal dirata-ratain aja. Kita lihat dari ini kan, kalau di 500 itu berapa, nah nanti tinggal di rata-ratain. Terus selanjutnya kalau untuk yang ini contohnya ada lagi tuli konduktif ya. Nah, ini telinganya telinga kanan karena warnanya merah. Terus sekarang kita identifikasi mana air conduction, mana bone conduction ya gitu. Nah, kalau lihat di sini yang abnormal ini ada air conduction ya, karena dia garisnya nggak putus-putus kan. Nah, ini berarti komponen air conduction nih yang ini. Nah, terus kalau yang atas ini kan garisnya putus-putus, berarti ini adalah komponen bone conduction. Nah, udah. Nah, terus yang coba kita lihat sekarang mana yang lebih dari 25 desibel, apakah itu si air conduction atau bone conduction. Nah, ternyata setelah kita lihat yang nilainya lebih dari 25 desibel adalah komponen air conduction-nya ya. Ini dia udah lebih dari garis ini. Nah, sebenarnya kalau mau cepet emang lihat aja sih si garisnya ini dia apakah lebih dari 25 desibel atau enggak. Jadi si komponen air conduction-nya itu lebih dari 25 desibel, tapi komponen bone conduction-nya kurang dari 25 desibel, berarti masih normal kan kalau itu. Nah, ini udah abnormal. Oke. Nah, terus kalau kita lihat juga sebenarnya jarak antara airborne gap-nya itu lebih dari 10 desibel nih. Coba ya. Ini kan air conduction ke sini. Bone conduction ini 40 kurang 10 itu 30 desibel. Udah lebih dari 10 desibel dong. Terus yang di frekuensi kedua 30, di frekuensi ke 500 ya. Ini 30 bedanya sama 10. 30 kurang 10 20 desibel. Udah lebih dari 10 desibel untuk
2 frekuensi berturut-turut ya gitu. Nah berarti ini adalah tuli konduktif. Nah terus selanjutnya ada yang sensorineural. Kalau sensorineural yang abnormal itu adalah komponen bone conduction lebih dari 25 desibel, komponen air conduction lebih dari 25 desibel, dan tidak ada airborne gap gitu. Nah coba kita lihat di sini. Ini tuh sebenarnya kan ada 2 garis ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada garis untuk air conduction dan bone conductionnya. Cuman karena kedua garis itu letaknya berdekatan atau ada di titik desibel yang sama, makanya garisnya itu tampak nyatu, alias nggak ada airborne gapnya, nggak ada jarak antara si komponen bone conduction dan air conductionnya. Tuh. Nah kalau kita lihat di sini. Ini tuh komponen BC sama AC-nya itu ada yang lebih dari 25 desibel ya nih. Di frekuensi 2000 Hz ini itu 40 desibel. Di frekuensi 4000 Hz itu sekitar 55 desibel, dan di frekuensi 8000 Hz itu sekitar 35 desibel gitu ya. Jadi bisa dilihat si BC sama AC-nya ini sama-sama lebih dari 25 desibel. Nah, karena mereka angkanya sama, si BC dan AC-nya, makanya nggak ada airborne gap-nya, nggak ada jarak, makanya jelas tuh si garisnya nyatu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau breakdown kan bisa ya, si air conduction-nya itu untuk telinga kanan ya, ini telinga kanan, berarti kan kalau air conduction garisnya nggak bakal putus-putus ya, berarti kira-kira kayak gini. Sama kalau untuk yang bone conduction itu garisnya kan dia putus-putus gini tuh. Nah dah gitu deh. Nah intinya hafalin yang abnormalnya aja gitu. Nah udah, ini paling. Nah ini kalau yang sensorineural juga nih. Jadi kalau kita lihat ini tuh sensorineural, kenapa? Kita lihat ini telinganya telinga kiri karena warnanya biru. Terus kalau kita lihat lagi dia garisnya cuma satu nih, garisnya cuma satu, dan simbolnya ada 2 nih, ada yang kayak gini, ada yang X, sama ada yang lebih besar dari ya, X sama lebih besar dari. Nah dari situ kalau kita lihat lagi, ini tuh komponen air conduction dan bone conductionnya itu sama-sama lebih dari 25 desibel nih kalau kita lihat ya, karena dia udah lebih dari garis yang ini nih, si garisnya. Kalau misalkan masih normal, pasti ada salah satu garis yang di bawah dari 25 desibel, entah garisnya di sini atau di sini gitu ya. Intinya masih di bawah dari 25 desibel gitu. Nah terus kalau kita lihat lagi, dia juga nggak ada airborne gap-nya nih, nggak ada jarak antara komponen BC dan AC-nya, jadi si komponen BC AC-nya nyatu aja gitu. Nah udah pasti ini adalah sensorineural gitu. Nah terus selanjutnya ada yang campuran. Kalau campuran ini juga sama, komponen BC-nya abnormal ya, lebih dari 25, AC-nya juga lebih dari 25 desibel, dan airborne gap-nya dia lebih dari 10 desibel pada 1 oktav atau 2 frekuensi berturut-turut. Jadi mirip kayak tadi ya. Kalau tadi kan yang BC sama AC-nya lebih dari 25 desibel itu kan sensorineural ya, gangguan yang tadi. Kalau yang airborne gap-nya lebih dari 10 desibel pada 2 frekuensi berturut-turut itu kan tadi gangguan yang tuli konduktif gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tuh pertama kita lihat dulu ini telinga kiri apa kanan. Ini telinga kiri ya, karena warnanya biru. Terus kita identifikasi komponen air conduction dan bone conduction-nya gitu. Nah, kalau di sini kalau dilihat si bone conduction dan juga air conduction-nya itu sama-sama lebih dari 25 desibel nih ya kan, lebih dari si garis ini. Lebih dari si garis ini. Dan terus kalau kita lihat lagi jaraknya juga lebih dari 10 desibel ya. Coba aja dikurangin. Ini kurangin ini berapa? Pasti hasilnya bakal lebih dari 10 desibel. Gitu. Nah, karena ada memenuhi semua syarat 3 syarat ini, berarti ini adalah gangguan pendengaran yang campuran. Coba lagi. Nah, ini kalau ini kita lihat dia warnanya biru, berarti telinga kiri. Terus kita identifikasi mana komponen air conduction dan bone conduction. Nah, ini yang bawah itu air conduction, yang atas yang garisnya putus-putus itu kan bone conduction ya. Nah, terus selanjutnya kita lihat ya, ini baik air conduction dan bone conduction itu sama-sama melewati garis 25 desibel ya, berarti lebih dari 25 desibel karena dia ada di sini tuh, di sini. Nah, udah berarti ini keduanya
sama-sama lebih dari 25 desibel alias abnormal gitu kan. Sekarang kita cek untuk yang airborne gap-nya. Airborne gap-nya berarti dari komponen air conduction kita cari jaraknya sampai ke komponen bone conduction berapa. Berarti ini kan dia ada di frekuensi 250 Hz, itu intensitasnya adalah sekitar 60 desibel. 60. Terus di frekuensi 250 Hz kita lihat lagi intensitasnya adalah 40 desibel. Jadi kita kurangin aja tuh karena nyari selisihnya, 60 kurang 40 berarti 20 desibel. Udah lebih dari 10 tuh. Nah, coba kita cek lagi di frekuensi yang selanjutnya. Di frekuensi 500 Hz air conduction itu 60 dan bone conduction-nya juga 40, sama aja, berarti sama-sama 20 desibel. Nah, ini kan udah lebih dari 10 desibel nih si airborne gap-nya pada dua frekuensi berturut-turut. Oh ya udah, berarti sudah memenuhi syarat tuli campuran gitu kan. AC-nya kurang dari 25, BC-nya lebih dari 25, duanya sama. Airborne gap-nya lebih dari 10 desibel pada dua frekuensi berturut-turut ya. Oke, udah sih paling itu cara bacanya.